Sekarang berbalik kondisinya. Bukan partai yang mengatur presiden, tetapi presiden yang lebih punya kuasa. Dan itu terlihat dalam banyak hal, termasuk gagalnya revisi Undang-Undang Pemilu yang memungkinkan Presiden Jokowi in power, termasuk dalam menentukan PLT bagi kepala daerah yang habis masa jabatannya 2022-2023. Padahal saat itu partai-partai koalisi termasuk yang berada di garis depan untuk mengatur perubahan Undang-Undang nomor 2017 agar kepala daerah yang habis masa jabatannya 2022 dan 2023 itu menggelar pilkada lagi. Tetapi kan buyar semua. Nah, ketika buyar, otomatis ada ratusan kepala daerah yang habis masa jabatannya 2022-2023 yang akan ditentukan PLT-nya atau PJS-nya oleh Presiden atau Menteri Dalam Negeri. Nah, ini bagian juga dalam konteks power sharing. Jadi power sharing itu bukan hanya PAN misalnya mendapatkan satu Menko di kementerian, tetapi juga power sharing dalam hal lain, entah itu BUMN, komisaris BUMN, duta besar, termasuk juga penentuan PJS. Jadi pada titik itu take and give-nya memang kelihatan. Cuma lagi-lagi kalau kita baca, saya melihat PAN ini melakukan politik realistis, ya. Jadi politik realistis bahwa memang ada unsur CLBK, cinta lama bersemi kembali, karena PAN di periode pertama itu juga masuk di pertengahan tahun 2015, masuk menjadi bagian dari koalisi, tetapi menjelang pemilu PAN mengundurkan diri dari koalisi. Jadi bukan kali pertama PAN menjadi pendukung Pak Jokowi, tetapi kalau kita melihat inilah realitas politik PAN, karena kalau PAN berada di luar pun selain tidak mendapatkan insentif kekuasaan sebagai bagian dari koalisi, gelunya itu, tapi saat yang sama apapun yang dilakukan oleh koalisi pemerintah umumnya gol, karena saking kuatnya posisi politik Presiden Jokowi. Nah itu kan kalau dari segi PAN-nya nih, tapi kalau dari segi Presiden Jokowinya sendiri apa sebetulnya golnya? Karena nggak ada PAN pun semua bisa tetap jalan, ada nggak ada PAN bisa tetap jalan. Apa golnya sebetulnya kalau begitu? Ya, ini pertanyaan menarik Tisa ya. Karena tanpa kehadiran PAN pun kita melihat realitas politik 2 tahun terakhir semuanya berlangsung mulus. Nah pertanyaannya adalah apa insentif yang didapatkan oleh Presiden? Nah tentu kita bisa memikirkan dampak negatifnya terkait dengan sistem pengawasan, checks and balances, atau misalnya berkaitan dengan insentif elektoral yang dimonopoli oleh Demokrat atau PKS. Tetapi buat saya dengan masuknya PAN, itu semua opsi terbuka buat Presiden. Termasuk opsi yang bagi mereka yang mendesakkan amandemen, termasuk juga opsi untuk men-single out ya Demokrat dan PKS di 2024. Jadi ketika PAN masuk, praktis Presiden punya keleluasaan untuk menyodorkan all president man di 2024. Dan Demokrat dan PKS dengan kursi yang tidak cukup untuk memenuhi syarat nominasi, mau tidak mau harus mengikuti ya sajian menu yang disiapkan oleh Presiden Jokowi di 2024. Karena mereka nggak cukup 20%. Kalau misalnya mereka tidak memilih menu tadi, PAN dan PKS dan Demokrat akan mendapatkan sanksi karena tidak mendukung paslon di Pilpres. Itu sesuatu yang sangat spekulatif memang, tetapi sangat mungkin. Kalau amandemen sendiri menurut saya sangat debatable. Sekarang yang terjadi bukan koalisi versus oposisi. Yang terjadi adalah koalisi versus koalisi. Nah, itu jadi karena di dalam koalisi itu sendiri kan masing-masing punya interest yang berbeda-beda. Jadi di situ nanti PAN menjadi sangat menentukan. Jadi kalau misalnya ada pertarungan antara 2 kubu atau 3 kubu di internal koalisi, PAN menjadi sangat menentukan siapa faksi di koalisi yang akan menang. Jadi PAN ini calon primadona, meskipun newcomer, tetapi posisinya menjadi sangat menentukan.